Halo Dax. Gak kerasa ya, ternyata sebentar lagi udah mau lebaran. Gabut lagi. Tapi Riva lagi sibuk. Jadi gak ada yang nemenin aku. BTW, kalian pada mudik gak? Kalau aku enggak sih. Sebentar ya, ada yang nelpon. Halo. Iya Najla, aku lagi di kosan. Gabut aja sih. Wah, serius? Boleh. Oke. Halo Ibu. Iya, saya Putri. Baik Ibu. Sampai jumpa. Wah, Dax, kalian masih ingat Najla nggak? Yang waktu itu masak-masak bareng aku. Iya, tadi nelpon aku terus dia ngajak buat masak-masak langsung tapi di tempatnya. Di FPTI. Langsung di tempat anak tata boga sama dosen dan anak tata boga lainnya. Wah, seru banget gak sih? Iya, seru banget. Tapi masa aku sendirian? Teman-teman aku udah pada mudik. Terus Riva juga lagi sibuk. Kira-kira ajak siapa ya? Faiz. Kalian ingat Faiz kan? Bukan ingat lagi gak sih? Tapi kenal Faiz kan? Iya, katanya dia gak akan mudik. Coba ajak dia aja gak sih? Iya, ajak dia aja. Aku chat dulu ya. Oke, sambil nunggu balasan dari Faiz, kayaknya sekarang aku mau langsung OTW ke FPTI deh. Aku OTW dulu ya. Bye. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Baik. Ini temenin Najla ya? Betul sekali, yang ditelepon tadi Ibu. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Ibu. Iya, Putri. Dan saya Faiz Ibu. Iya. Ya. Saya Rita Patriasi. Baik, Ibu. Saat ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Tata Boga. Wow, salam kenal Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Ya. Sempat ngobrol sama Najla. Katanya kemarin sempat masak-masak ya? Iya betul sekali betul, Ibu. Iya. Kebetulan saya juga sangat penasaran dengan program studi Tata Boga, pendidikan Tata Boga ya Bu ya? Sekalian promosi. Iya. Boleh banget Ibu. Iya. Tata Boga, mangga-mangga. Jadi gini Bu, program studi pendidikan Tata Boga ini ada sejak kapan sih? Program studi pendidikan Tata Boga ini berdiri sejak tahun 2007. Sebelumnya kami di bawah Departemen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Kemudian tahun 2007 kita sudah menyelenggarakan program studi sendiri. Wow. Berarti sudah cukup lama ya Iya. Ibu ya. Untuk ini Bu, misi dan visi dari program studi ini tuh apa saja sih Bu? Untuk visi misi program studi pendidikan Tata Boga itu menjadi program studi yang pelopor dan unggul dalam disiplin ilmu pendidikan Tata Boga. Untuk misinya kita menyelenggarakan pendidikan di lingkup Tata Boga tentunya, menyelenggarakan pengabdian, melakukan penelitian juga di bidang Tata Boga, serta berperan aktif sebagai pusat informasi dan juga melakukan kerjasama baik dari dalam maupun dengan luar negeri. Wow, Masya Allah sekali ya Ibu. Berarti Iya. memang sudah skalanya nasional maupun internasional. Amin. Ya, Masya Allah. Nah tapi Ibu berbicara soal Tata Boga gitu ya Bu. Terlintas dalam pikiran saya ketika berbicara soal Tata Boga itu sendiri adalah memasak gitu, kuliner gitu ya Bu. Nah tapi apakah di program studi pendidikan Tata Boga ini sendiri
memang hanya belajar sebatas memasak atau seperti apa Ibu? Oh iya, program studi pendidikan tata boga, ada pendidikan ya. Iya, betul, iya. Lulusannya nanti bergelar SPD, kami mencetak lulusan atau learning outcome utamanya itu adalah sebagai guru pendidik guru kuliner di SMK. Namun demikian, kami juga ada 5 learning outcome ya sebenarnya. Berikutnya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, kemudian bekerja sebagai tenaga profesional, kemudian bisa juga bekerja di industri, dan yang tidak kalah penting yaitu bisa berwirausaha. Tata boga. Masya Allah, berarti ini teman-teman sangat luas sekali ya Ibu. Prospek kerjanya. Iya, prospek kerjanya. Dari mulai tenaga pendidik sampai ke profesional, bahkan wirausaha seperti itu. Nah, tapi Ibu menarik lagi juga karena tadi prospek kerjanya itu cukup luas dan banyak gitu Ibu. Nah, kira-kira keunggulan apa aja sih Ibu yang dimiliki oleh program studi Tata Boga UPI ini sendiri? Oke, untuk keunggulan program studi pendidikan tata boga, alhamdulillah Desember kemarin kami sudah terakreditasi unggul dari Lamdi. Kemudian tahun kemarin kita sudah terakreditasi oleh AKAS, akreditasi internasional ya. Alhamdulillah. Dan kita juga memiliki 3 peminatan, peminatan pastry, peminatan jasa boga, serta peminatan gizi kuliner. Ya. Kemudian di program studi kami juga ada mata kuliah unggulan begitu ya, yaitu mata kuliah kuliner Jawa Barat yang khusus mengangkat tentang makanan-makanan Jawa Barat. Wow, menarik sekali ya, tentang Takar Sunda berarti ya Ibu. Betul. Dan ini berarti menjadi salah satu yang membedakan antara Tata Boga UPI dengan di kampus lainnya ya Ibu. Wah, Masya Allah sekali. Seperti itu ya Ibu. Untuk menunjang keunggulan tersebut, dari program studi pendidikan Tata Boga ini tuh menyediakan fasilitas apa saja sih Bu? Untuk fasilitas yang terkait dengan bidang boga, kami memiliki 5 laboratorium. Banyak yang tersebar di 3 gedung. Di gedung A ini kita ada laboratorium pastry, kemudian di gedung C ada laboratorium jasa boga, laboratorium gizi kuliner, serta laboratorium tata hidang. Kemudian ada satu lagi di gedung COE, Center of Excellence, kita ada laboratorium teaching factory. Di lantai 3, di lantai 2-nya kita juga terlibat dalam food court ya. Masya Allah, labnya banyak sekali ya Ibu. Jadi makin penasaran. Iya, jadi makin penasaran nih. Boleh nggak sih Bu kayak kita tuh ngeliat-liat gitu laboratoriumnya? Boleh, lihat-lihat apa mau masak nih? Mau masak Ibu. Iya. Mau masak apa? Ya. Karena mau lebaran, kalau masak opor aja Nah, gimana? menarik. Oke, kalau mau masak opor itu tepatnya di gedung C di laboratorium jasa boga. Ya pernah ke sana atau mau ke sana? Iya, Mau ke sana ya Bu. Ya. Silakan. Boleh ya Ibu? Boleh sekali. Langsung saja. Iya, langsung aja kali ya Bu. Oke, mangga, Ya udah, mangga. terima kasih banyak Ibu Terima kasih sebelumnya. banyak ya Ibu. Iya. Mangga. Kami izin pamit ya Ibu. Mangga. Makasih ya Ibu Makasih, ya. Bu. Iya. Masak ya. Iya, assalamualaikum Ibu. Mari Ibu. Mari Ibu. Yang mana ya ruangannya? Iya, bingung banget deh. Yang itu nggak sih? Ini nggak ada, cuman meja gitu aja sama kursi. Oh, aturan yang Apa? kayak dapur gitu gak sih? Iya, Ya yang kan? ini Nah, deh kayaknya. itu tuh ada kompor. Nah, kayak buat masak-masak juga kan itu Iya, kan? ada alat-alat masak juga tuh di dalam. Yang ini kayaknya Kayaknya fix sih, fix iya, sih, benar. sih ini. Benar nggak Iya, sih? catering service. Nah, laboratory. fix. Masuk Langsung gas. masuk aja gak sih? Gas. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dengan siapa? Kenalkan dulu ya. Iya. Saya Putri. Ini rekan Putri. Saya Faiz, Ibu. Oh, Iya. Mbak Putri sama Mas Faiz baru pertama kali kesini ya? Oke. Kami diarahkan Diarahkan oleh Bu Rita. Ah, buka prodi kami. Iya. Ini namanya Lab Jasa Boga. Ini salah satu fasilitas praktek untuk mahasiswa prodi Tata Boga. Nah, ini ada mahasiswa prodi Tata Boga. Ini namanya
Amalia, kemudian ini namanya Ainil. Halo Teteh. Jadi hari ini kan sudah tahu ya kita hari ini mau masak. Iya betul. Iya. Kami juga bilang Iya. saya mau masak opor gitu. Iya. Mau lebaran gitu. Betul. Tapi sebenarnya Putri biasanya kalau lebaran masak apa nih, Put? Kalau aku rendang sih biasanya sama ketupat. Oh iya, makanan khas gitu. Kalau aku kebetulan sama opor sama lontong gitu. Putri orang Padang. Bukan. Rendang. Iya, kalau umumnya kan ya kalau pada masa Lebaran itu hidangan ikonnya atau yang khas pada Lebaran itu adalah opor gitu. Nah, tapi ini mahasiswa ibu juga nggak pulang nih, jadi hari ini kita coba bikin opor, kemudian bikin ketupat yang praktis untuk mahasiswa yang tidak pulang, yang sedang kos. Jadi kita perhitungkan terutama alat-alatnya kan, alat-alatnya yang simpel, terus kemudian tapi jadi gitu ya, maksudnya makanannya ada dan nuansa lebarannya dapat gitu. Kalau selain opor nih Bu, Ibu biasanya di rumah masak apa aja sih Bu gitu buat menu-menu lebaran ini? Sebetulnya ya karena opor icon ya, kemudian cuma ditambah kentang saja. Jadi sambal goreng kentang, kalau atau ditambah dengan ada makanan khas orang Jawa Barat, namanya ase cabe. Ase cabe. Iya, jadi cabe hijau, cabe yang gendut terutama, tahu yang gendut-gendut gitu. Nah, itu kemudian kita masak dengan santan. Ya, memang harus hati-hati karena apa? Itu kan pedas ya, sedikit saja memberikan rasa hangat gitu. Gitu. Berarti ini recommended buat anak kos gitu ya Bu? Betul. Simple gitu ya. Betul, simpel. Terus kemudian juga menggunakan alat yang tidak macam-macam gitu ya. Jadi cuma hanya satu alat saja untuk memasak opor, sudah bisa masuk semua. Kemudian ini lontongnya juga bisa dijelaskan barangkali Ama ya untuk bahan-bahannya gitu. Apa aja nih Teh bahan-bahannya? Oke, Kang Tete, untuk bahan-bahannya kita ada ayam potong. Emang sudah dipotong. Betul. Ini ada opsional sebetulnya. Iya. Kita bisa menambahkan tahu, ada kacang panjang, juga santan. Lalu untuk bumbunya kita ada kunyit, ada jahe, lengkuas, batang serai, lalu ada bawang merah, bawang putih, lada, kemiri dan ketumbar yang sudah disangan terlebih dahulu, lalu gula pasir, garam, serta rempah untuk menambahkan aromanya. Biar wangi gitu ya. Iya, biar wangi dan menutup juga kan kadang ayam itu ada aroma amis. Ya. Nah, jadi dengan rempah itu bisa kita lebih menutup rasa amisnya. Kemudian ada lontong. Ainil bisa dijelaskan untuk lontongnya, lontong praktis nih ya, jadi tidak perlu terlalu banyak alat, kemudian juga tidak lama memasaknya. Ala anak kos. Ala anak kos gitu, silakan. Kalau untuk lontong tuh cuma 2 bahan aja, ada beras sama ada air. Kalau untuk simpelnya itu kan kita anak kos tuh biasanya ada magicom ya. Jadi cukup pakai beras, airnya perbandingannya itu 1:4. Dimasak pakai magicom gitu. Jadi simpel. Jadi nanti lontong caranya nanti kita lihat lebih lanjut gitu ya. Jadi kayaknya boleh langsung dimulai aja gak sih? Boleh. Sebelum itu aku pengen nanya Ibu, Iya. ini tuh termasuk makanan bergizi kan ya Bu ya? Iya. Jadi opor itu termasuk makanan salah satu makanan yang bergizi. Pertama kan ini ada ayam. Sebenarnya untuk opor itu bisa ayam kampung atau ayam negeri. Kalau mau lebih enak sih menggunakan ayam kampung. Tapi kan anak kos kasihan ayam kampung lebih mahal juga ya. Jadi kita pakai ayam negeri saja. Nah itu ayam itu sumber protein hewani. Jadi itu sangat baik buat pertumbuhan, terutama untuk anak-anak, untuk kita juga untuk maintenance gitu. Karena protein ya mengganti sel yang rusak. Kemudian ada tahu juga sama protein nabati. Ada kacang panjang ini sebagai sayuran. Nanti sumber serat dan sumber mineral juga dan vitamin. Nah kemudian juga santan yang digunakan itu sumber lemak. Hanya, santan itu kan sumber lemak. Lemak itu memang dianjurkan tidak berlebih. Jadi nanti penggunaan santannya sesuai dengan karakteristik opor sebetulnya santannya encer. Nah kita makan secukupnya gitu. Jadi bisa makan cukup satu sebetulnya gitu ya, betul. Jadi bergizi ini untuk opor itu. Ini aku udah gak sabar banget tuh. Iya, sambil masak motong-motong atau apa gitu sih Bu. Gitu sih.
nanti kita mulai dari bumbunya dulu ya. Bumbunya kita haluskan. Ya kalau misalnya di kosan tidak ada blender atau tidak ada mill seperti ini, bisa menggunakan cobek dan mutu gitu. Cuma mungkin tenaganya lebih harus dikeluarkan gitu ya. Nah seperti itu. Nanti dihaluskan. Setelah dihaluskan nanti kita tumis. Kalau sudah harum, nanti kita masukkan ayamnya. Kemudian kita masukkan santan, tambah air, didihkan. Masukkan rempah-rempahnya gitu. Tinggal itu sebetulnya. Baru mau kita mulai masaknya? Iya, silakan. Oke. Nih, puasa kan? Iya. Iya, sambil ngabuburit ya. Iya. Ama bisa kita mulai? Mungkin untuk pertama kita nyiapin dulu alatnya ya. Iya. Lalu di sini untuk memudahkan dan lebih mudah hancur, jadi kita potong dulu bawang merahnya. Potong kasar saja gitu ya. Ada pisau lagi ya ini? Ada pisau. Berapa biji teh? 5. Oh 5. Ya, 5 bawang merah. 5 siung. 5 siung bawang merah. Terus kemudian bawang putihnya cukup 3. 3. Baru perhatikan ya untuk nanti buat yang nggak pulang cocok banget. Betul. Sekarang. Ibu sambil nyiapin ini aku Boleh? nanya-nanya Boleh. enggak? Mhm. Iya, nih jadi kan aku teh biasanya makan banyak. Betul. Cuman kenapa ya suka tetap lemes gitu padahal udah makan banyak. Itu Makan banyak masih langsing ya. Nah sebetulnya gini, ketika kita dinyatakan makan banyak sesuai dengan porsi kebutuhan kita tidak. Kalau Mbak Putri banyak aktivitas gitu ya, kadang ngerjain tugas, nah itu kemungkinan sebetulnya itu juga kurang. Kemudian juga lemas juga hati-hati nih. Kalau misalnya kekurangan salah satu zat gizi, contohnya kekurangan Fe dalam makanan kita, itu bisa menyebabkan lemas. Disebutnya kalau kekurangan Fe itu anemia. Jadi anemia itu ada nantinya tandanya itu letih, lemah, lesu. Nah, jadi betul itu kekurangan bisa saja karena kekurangan Fe. Nah, Fe itu banyak dikandung di salah satunya di ikan, kemudian di ayam gitu. Kalau Mbak Putri suka makan ayam atau ikan? Aku suka semuanya tuh. Oh, bagus. Jadi nah, kalau begitu kemungkinan lemesnya karena puasa. Gitu ya. Atau jangan terlalu banyak pikiran. Jadi itu berarti emang ini tuh nggak boleh berlebihan ya. Betul. Gitu. Nah karena berarti misalkan nih Put, walaupun ini kayaknya emang enak banget gitu ya, nah, tapi kamu nggak boleh tuh makan opor ayam ini 1 kilo langsung. Karena itu nggak boleh. Iya 1 kilo. Tapi nih hati-hati nih, ada namanya maaf dipotong, ada namanya naib subject. Jadi kecenderungan orang itu makan berlebih pada masa lebaran atau saat pesta misalnya. Kenapa? Karena ketersediaan makanannya banyak variasi gitu. Sehingga walaupun sudah kenyang, tadi kan nggak boleh berlebih ya, tetap aja makan lagi gitu. Nah betul tadi. Kan kita diajarkan untuk tidak makan berlebihan gitu. Nah, Dax, ini tuh sama sesuai dengan dalil yang ada di Quran surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum kamu, tapi nih janganlah berlebihan gitu. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, jadi jangan makan 1 kilo ayamnya ya. Oh iya, silakan. Dihaluskan dulu barangkali. Tadi sudah dimasukkan semua, kita haluskan dulu. Oke. Kita ngapain nih teh? Iya boleh bikin Boleh. Jadi Ini kan berasnya ini udah dicuci. Oh, udah dicuci Pastinya itu. harus dicuci dulu. oke. Kita masukin. Itu berapa banyak teh? Kalau ini di 250 gram. Tuh Faiz 250 gram. Kita masukin semua. Taruh. Tuang-tuangin aja. Ya, lanjutin. Setelah itu kita masukin air. Nah, Oke. perbandingannya kan ini 1:4. Iya. Ini 1 liter. 1 liter air. Nanti nggak bakal jadi bubur teh? Enggak. Oh enggak. Dia kalau jadi bubur perbandingannya lebih banyak lagi. Ini masih gitu. pas buat untuk jadi lontong. Oke. Langsung dimasak di magicom. Masak di magicom. Magicomnya mana? Oh di Oh, di sebelah sana. Oh, sana. ya udah. Oke. Boleh deh sambil ke sana kayaknya. Nah, Dax,
karena ini kita sambil nunggu nih ininya di blender, terus juga bikin lontong. iya bikin lontong gitu ya. Nah ini emang opor ayam tuh favorit aku banget sih buat BTW, iya gitu. Apalagi menu pas Lebaran gitu. Kayak aku biasa makan itu abis sholat, iya. Kalau misalkan paginya paling kayak nyemil aja dulu gitu. Ini belum diapa-apain, wanginya juga udah semerbak. Iya, udah semerbak gini. Ini ada dari goreng bawangnya juga, ya gitu. Mantap sekali lah pokoknya mah. Tuh. Faiz, kamu kalau misal nggak diarahin sama ibu bakal bisa nggak? Aku nggak bisa sih kayaknya sih. Kamu nggak biasa masak ya? Kalau aku juga biasa masak. Iya, kalau masak yang kayak gini mah, aduh enggak Mana ini bumbu-bumbunya cukup mantap pokoknya mah. Gitu. Wah. Iya, kamu. Berarti kalau semisal diulek bakal tambah lama nggak sih? Iya, makanya praktis kalau misalkan di blender. Kalau gue yang anak kos nih, ada yang punya alat yang di gini-gini ya. Nah, iya, itu. tapi itu gak bakal gak bakal kayak halus gitu loh kalau misal pakai itu, ya gak sih? Iya, ya kan? Gak terlalu halus tetap gimana, harus gitu di blender juga. Atau enggak diulek aja. Iya, betul gitu. Itu mah cuma untuk mempermudah. Betul banget. Dax, daripada kalian gabut, terus nanti endingnya galau gak jelas, mending ikut seru-seruan bareng aku yuk. Nah, jadi Trans Studio Bandung lagi ngadain promo besar-besaran yang dinamain Edutainment Package. Tapi ini tuh ada syaratnya, hanya untuk mahasiswa dan juga pelajar saja, dan kita tuh harus minimal membawa 20 orang. Nah, buat kalian yang bingung kayak, aduh 20 orang dari mana nih? Kalian bisa ajak teman-teman kelas kalian ataupun circle-circle kalian. Terus di promo ini tuh dapat apa aja sih? Nah, di promo ini kalian hanya cukup membayar 90.000, udah dapat tiket dan juga makan. Wah, menarik banget gak sih? FYI, promo ini hanya berlaku sampai tanggal 25 Maret tahun 2025. So, buat kalian jangan lupa reservasi dan hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di Trans Studio Bandung. Bye! Aku suka banget sih gitu, karena aku biasanya tambah lagi opor ayamnya itu pakai aku gitu. Wah, udah jadi di blendernya. Iya. Oke. Nah, sebetulnya yang namanya opor itu ada dua jenis, ada opor kuning dan opor putih. Kalau opor kuning, opor kuning itu kan ada penambahan kunyit. Kalau opor putih tidak menggunakan kunyit. Berarti ini pakai kunyit ya, Bu? Ini pakai bikinnya opor kuning karena menggunakan kunyit, karena pada umumnya orang lebih menyukai opor kuning. Ya, karena lebih berwarna juga kan ya, Bu ya. Lebih menarik ya. Ya, lebih menarik. Ini tadi sudah diberikan minyak, sehingga kita tidak perlu lagi pakai minyak. Kita nyalakan kompor gitu ya. Kemudian kita masukkan. Berarti nggak harus nunggu panas dulu ya, Bu? Sebetulnya nggak perlu panas, boleh. Tapi kan ini kita dari ada juga yang memang kalau kita menggoreng harus panas dulu. Nah, kalau ini kan minyaknya memang sudah dimasukkan. Teteh, ini kalau wortel sama timunnya ini gimana ya? Mau dibikin apa ya, Teh? Kalau itu mau dibikin acar. Acar. Mantap opornya. Ini dipotong-potong atau gimana tuh, Teh? Iya, dipotong-potong. Nah, boleh banget kayaknya. Kamu mau ikut potong-potong? Aku mau ngeliat aja sambil nanya gitu ke ibunya. Dikupas dulu. Ini wortelnya dikupas terlebih dahulu. Kalau timun biar cantik cepet. Oh, nggak usah. Jadi kita motong-motongnya gimana nih? Potong dadu aja. Ini tuh, Teteh. Ini belum, ini juga udah harum ya, Ibu. Jadi kayak dibuang dulu kan? Iya, betul. Ujungnya buang dulu. Boleh. Kalau kayak gini. Ini juga. Udah. Ini kan sama lah ya panjangnya ya. Kita bagi 3 aja biar memudahkan. Bagi 3. Wow. Kaget. Gitu ya. Nah, kalau untuk timun, isinya dibuang.
Oh, isinya dibuang. biar dia tidak terlalu berair gitu. Berarti dibelah dulu. Dua. Nanti akan Oke. ditambah air seperti itu juga Iya, nggak Bu? ditambah Oh. air. Jadi ditambah Pakai apa tuh, Teh? Ini kemudian bisa ditambah dipakai santan. Kebetulan pisau aku ataupun pakai santan sendok. instan. Oh, santan Iya, instan. karena kan asumsinya nih kalau mahasiswa di kosan apa punya parut. Oh iya, nggak ada sih Ibu, betul. Tapi sekali-sekali kita pakai santan instan. Oke. Itu, karena sebenarnya kalau misalnya lebih praktis lagi, Segini cukup kita sih. bisa menggunakan Jadi biar nggak bumbu, terlalu berair. bumbu instan. Oke. Kayak rasanya tuh berbeda. Jadi Oke. kalau Ih, nggak bisa. rasanya, Bisa. saya bumbu Hmm. opor instan dengan ketika kita potong membuat kecil-kecil segar, aja. rasanya lebih enak yang kita buat dari bahan-bahan segar. Hmm. Cuma kalau kepraktisan sih nggak masalah Oke. juga ya sekali. Oke. Iya. Nah, Sambil BTW kita Ibu potong ya, ini biar bagusnya ketika memasak opor ini apinya tuh besar atau kecil nih? Karena kita menumis ya, Iya. jadi bagusnya apinya kecil. Oh. Karena nanti meletup-letup. Oh, Gitu. betul-betul. Oh iya. Iya, terus takutnya Biar lebih nanti aman. Satu-satu. Iya, Oh, biar boleh lebih aman. Oke. Juga biar tidak gosong sih. Oh iya, Dan betul-betul. karena juga kita porsinya nggak banyak. Oke. Jadi kalau matang itu bagusnya matang secara perlahan. Oke. Karena kalau misalnya menggunakan api panas, Hmm. nanti matang tapi bukan matang lebih ke arah gosong gitu. Iya. Biar aroma ini kan aromanya mulai tercium. Iya, ini harum ya Putih Iya. ya. Ih, Masya Allah banget. Harum Aduh. banget. Ini aroma lebaran juga udah kecium ya Ibu ya. Nah, Ais nggak mau ikut motong-motong? kayaknya teteh aja. Teteh aja. Aku mau penasaran ini mengulik ilmu-ilmunya. Ini Teh, BTW Teh, ini kan Ibu lagi mengaduk-aduk. Apakah dalam opor ini sendiri gitu ada teknik mengaduk yang khusus seperti itu atau ya udah di oseng-oseng aduk-aduk aja gitu? Kalau untuk awal sih mungkin biasa ya Kak. Oke, Tapi ketika santan dimasukkan, Hmm. jadi apinya juga kecil dan proses pengadukannya juga jangan terlalu cepet-cepet Kak. Oke. Karena nanti pecah. Oke. Pecah santannya. Pecah Jadi rasa santannya. gurihnya kurang gurih. Oh. Kalau yang seperti ngaduk bumbu sebetulnya yang penting jangan sampai gosong saja dan merata panasnya. Oke. Jadi mau teknik yang mana nih? Mau putar satu arah? Nanti Mau sekali pulang-balik. putaran. Nah, gitu. Wah. Nanti habis ini berarti ditambahin santan dulu. Iya, kalau Timun, sudah wangi, kita lanjut potong Oke. wortel. kita masukkan Ini dibuang aja Iya, atau dibuang gimana? aja nggak apa-apa, nggak dipakai. lada, serai, Oke. kemudian jahenya, Wortelnya juga sama potongannya. dan air. Karena santannya instan, jadi kalau menggunakan santan yang segar, kita menggunakan dulu santan yang encer. Oke. Nanti santan kentangnya dimasukkan setelah ayamnya matang, Oke. supaya Baik. nanti mengurangi kemungkinan pecah. Oh, pecah. Tuh. Jadi pecah itu tandanya warnanya tidak putih, tapi Oh. warnanya lebih ke arah bening gitu. Oke. bening. Nah, itu pecah. Tapi Oke. kalau misalnya santannya tidak pecah, warnanya putih. Karena Oke. ini tambah kunyit, jadi bukan opor putih, warnanya akan kekuningan. Oke. Nah, Teh, itu untuk bumbu-bumbu yang lainnya tuh kayak ada ketumbar dan lain sebagainya. Itu nanti diapakan, Teh? Oh, kalau untuk ketumbar udah kita haluskan kan Oke, tadi. heeh. Mungkin untuk nanti ketika habis ini kita dimasukkannya itu ada laja, Oke terus aja. ada batang serai dan Batang daun serai. salam kan. Oke. Laja bahasa Sunda ya? Kalau bahasa Indonesia lengkuas ya. Oh, iya. Keluar bahasa Sunda. Sunda banget ya. Oke. Mohon dimaklumi ya, Dax gitu. Karena kita memang Sundanis gitu. Gitu. Dia terbiasa. Iya, Bahasa betul. sehari-hari kan Kalau campur untuk ya. kecil Iya. udah potong aja. Jadi semua dipotong atau enggak? Enggak usah. Karena Oke. untuk perbandingan memang lebih banyak dari wortel. Ini Dax emang sudah sangat lebih wangi gitu ya. Oh, itu nanti tahunya apakah akan dipotong atau seperti apa, Ibu? Nah, sebenarnya tahunya bisa kita goreng dulu. Oke. Kemudian nanti kita masukkan, bisa juga dalam kondisi yang mentah seperti ini. Oke. Kita suka teksturnya yang bagaimana? Kalau misalnya ada agak sedikit keras, maksudnya agak ada tekstur untuk digigit, nah berarti digoreng dulu. Oke. Kalau tahunya tidak digoreng dulu kan lebih lembut. Nah. Jadi nanti rencananya langsung dimasukkan. Ah iya,
kayaknya memang kita ini abis puasa gitu ya, jadi lebih butuh yang lembut-lembut sepertinya Ibu gitu, supaya lebih gampang dicerna seperti itu. Wah, Oke. Berarti nggak perlu dipotong-potong ya Ibu? Aku pengen motong-motong. Boleh dipotong-potong. Oh, boleh. Apa sesuai selera. soklah put. Bentuknya segitiga silakan. Gitu. Tahunya dipotong-potong ya Bu? Boleh. Boleh tuh Faiz. Oh ya udahlah, Aku gimana suka Putri bitan. aja. Kita masukkan ayamnya. Ayam. Ya, Ini dipotong ya Teh? dan ini sudah Boleh dibantu Ibu. Oke. Potongnya jadi berapa Bu? Iya, jadi 4 saja, jangan kecil-kecil, nanti Oke. telurnya hancur. Oke. Nah, ini Dax. Ini adalah proses kita memasukkan ayamnya. Damn. Masuk 2, 3, 4. Wah. Nah, Ibu kan ini kita memakainya paha bawah dengan sayap ya Ibu. Nah Ibu, kebetulan kalau aku emang suka banget sama paha bawah sih Ibu. Nah kalau Ibu sendiri biasanya di bagian ayam itu potongan apa Bu yang paling disuka? Saya karena usia ya, Iya. sudah manula, jadi lebih memilih dada. Oke. Kenapa? Satu lagi deh. Karena kandungan lemaknya lebih rendah. Oke, iya. Jadi kita masukin bumbu yang Tapi lainnya, kalau ada garam, misalnya, ada gula, sama eh, angka. bagian sayap itu lebih Kita gurih. dulu. Kenapa lebih gurih? Karena bagian sayap ini bisa dipakai. Bagian sayap ini kulitnya, ada kulitnya kan banyak juga. Jadi memang kecenderungan lemaknya juga lebih tinggi. Oke. Gitu. Jadi Nih, sebetulnya kesukaannya yang mana nggak masalah. Oke. Hanya kalau dari proporsi ada beberapa bagian yang lemaknya lebih tinggi. Oke. Itu bisa masuk tempatnya. Wah. Boleh sambil dijelasin ke barudak Teh sambil dimasukin iya, mungkin iya. itu. Nah ini apa coba? Pernah lihat? Itu buat teh. Ini apa? Ini bunga lawang. Oh, bunga lawang. Bunga lawang kita bisa masukkan gitu. Terus kemudian kalau ini sudah pada tahu ya, ini cengkeh. Oh iya, Nah, cengkeh cengkeh. juga kalau suka karena cengkeh memberikan rasa yang kuat. Gitu. Oke. Jadi nggak usah terlalu banyak. Iya. Kemudian ini Ini selanjutnya kita masukin cuka. kapulaga. Kapulaga. Disimpan aja. Oke. Terus ada Kayaknya nanti aja deh Teh. Bisa ditambahkan air lagi. Nah, Ini kita masukin lengkuas, terus daun salam, kemudian tapi boleh pinjam pisau nih. Oke. Kita untuk motong ini. Itu laos ya? Iya. Iya nggak sih? Laos. Oh, laos sama nasi. Lengkuas. Jahe. jadi sudah Sudah. santannya. Oh, santan. Santannya yang mana? Ini. Jadi kalau santan instan itu memang sudah produksi dari industri ya. Ini lebih tahan tidak pecah gitu. Oh, oke. Dibandingkan yang Asli. iya Iya. yang fresh. Yang Nah kalau sudah kita api kecil kita diamkan sampai nanti matang. Oke. Nah sebelum itu kita tambahkan garam, gula sama merica. Jadi bagusnya ketika kita menambahkan garam itu jangan di awal. Oke. Jadi garam itu di akhir. Apa? Pemerintah itu sudah melakukan fortifikasi di mana garam itu ditambahkan yodium. Dan yodium itu rusak kalau terlalu lama kena panen. Ya, jadi sangat penting diperhatikan ketika kita menambahkan garam. Jadi setelah diicip, kemudian mau matang, kemudian kita tambahkan garam, baru kita icip. Tapi hari ini nggak boleh diicip. Karena kita lebih puasa ya. Nah itu, jadi nanti kita tambahkan di akhir garamnya. Jadi seperti ini, kemudian kita biarkan sudah sampai ayamnya matang. Tuh, nah ini namanya opor kuning. Nah, kalau kasih cabai, terus kemudian dikasih diberi santan lebih kental, namanya kari. Jadi ada perbedaan antara opor dan kari. Karena kan kita itu dulu daerah perdagangan ya, jadi pesisir Kalimantan, Sumatera, kemudian Jawa. Nah, sehingga ini ada terpengaruh akulturasi dari budaya India dan Arab. Jadi memang kemudian masuk ke Indonesia, ada penyesuaian rasa, jadilah opor.
gitu. Katanya ini kan mirip opor itu mirip makanan dari India namanya korma. Iya, tapi bukan korma buah ya. Banyak korma seperti kari gitu. Hanya kalau korma kalau misalnya isinya ayam jadi namanya chicken korma gitu. Kalau kita namanya jadi opor ayam. Opor ayam. Berarti ini cabenya buat apa, Ibu? Nah, kalau cabai ini nanti untuk hiasan. Oh, Kalau hiasan. sudah jadi, kita bisa menambahkan hiasan, juga menambahkan rasa gurih itu bawang goreng. Kemudian juga supaya ini kan kuning ya, bawang goreng coklat supaya lebih kelihatan menarik, kita tambahkan cabai. Kemudian juga memberikan rasa-rasa sedikit hangat. Oh, gitu. iya. Nah, kemudian tapi hati-hati, cabai itu kan lembut, sehingga ketika kita akan untuk gunakan sebagai hiasan, itu harus kita tumis dulu, ya, untuk menghilangkan rasa lembutnya. Ini kan tadi opornya Ibu. Nah, kalau lontongnya ini kira-kira kapan ya Bu jadi? Oh iya, nah ini bagaimana di lontongnya? Sebentar diambil deh. Tadi kan sudah nih, Iya. beras sudah dimasukkan, Iya, betul. 1:4, kemudian sudah diaduk-aduk. Sebetulnya itu tinggal dihaluskan. Tidak, Ini. pakai itu kan. Oke, nah ini tadi. Wow, Faiz sangat menarik. Iya, Masya Allah. Nah, jadi memang lontong ini pelengkap dari opornya ya Ibu. Betul. Faiz pasti kamu pengen banget nih lihat. Mau banget, gak sabar nunggu buka. Nggak sabar, Buat sama. nyoba. Kita pakai hand glove dulu ya, karena boleh. ini makanannya sudah matang. Oke. Kalau yang tadi karena makanannya masih dimasak, Oke. jadi tidak, siapa tahu tangan kita kotor. Iya, betul. Nah, istilah nanti kita makanannya jadi terkontaminasi sama tangan. Iya, betul. Jadi kita pakai hand glove dulu. Silakan. Bud mau ikutan masak gitu. Bingung Oh, Nanti kalau sudah buka saja. biarin sama ibu dan teteh aja. Tadi daunnya sudah kita bersihkan. Nah, diangkat dulu. Ternyata nggak jadi bubur ya Teh? Enggak dong, karena perbandingan airnya udah pas. Oh iya. Jadi ini ketika udah masak, kita tekan-tekan biar dia lebih halus. Jadi biar lebih kayak lontong. Oh, iya. Nah, Judulnya juga lontong ala anak kos. betul. Harus panas-panas ya, dicetaknya biar ngebentuk. Sudah Nanti dia bakal mengeras sendiri gitu. Iya, betul banget. Nah, dan sebenarnya tadi kata Ibu, jadi tipsnya ketika membuat lontongnya itu harus ketika masih panas agar nanti lebih gampang, lebih mudah ketika dibentuknya seperti Iya. ini. Kalau sudah dingin, nanti bentuknya ya tidak sesuai keinginan. Iya. Bentuknya bentuk rice cooker. Oh iya, bulat-bulat gitu. Bulat-bulat di bawah gitu ya. Nah, Jadi kalau Iya. buat acaranya sendiri, ini tuh bakal ditumis dia atau gimana? Iya. Oh begitu. Ini acarnya kita menggunakan acar yang segar. Jadi ini hanya tadi sudah dicuci, dipotong-potong, kemudian tinggal diberi gula, garam, sama cuka. Setelah itu diamkan, nanti akan berair sendiri. Oh, Keluar dari kandungan mentimun sama wortel. Kemudian kalau kita ingin menambah supaya ada rasa sedikit pedas, gitu, kita tambahkan cabai merah atau kita tambahkan cabai rawit. Boleh. Suka dengan bawang merah segar, bisa tambahkan bawang merah Oke. segar. Suka dengan rasa-rasa sedikit asam dari buah nanas, bisa kita tambahkan. Jadi sebetulnya bahan-bahan yang kita bisa konsumsi segar, kemudian kita tambahkan bumbu. Gitu. Itu memberikan rasa segar pada saat makan opor. Oke. Karena kan lemak itu karena santan lemak itu memberikan rasa yang di lidah itu seperti ada yang nempel. Iya. Gitu ya. Memberikan rasa segarnya dengan cara Oke. tambahkan acar. Ini aromanya semakin tercium ya, Pot ya. ampun, jadi gak sabar. Aduh, barudak sini pada ngiler kayaknya di rumah. Aduh. Kalau santan, masak santan tuh begini, berkuah santan. Kita harus membalik-balikan, pertama supaya santannya tidak pecah. Gitu. Oke. Udah meletup-letup ke beluk-beluk Iya, gitu ya. ngebeluk-beluk. Iya, beluk-beluk. Ya ada gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung.
Pai sudah selesai. Iya, aku mau lihat dong. Kamu yang kesini dong, Tian kayaknya. Boleh deh buat kamu sebelah sana. Wah, berarti ini teh nanti tinggal dipotong-potong gitu ya teh? Iya, Oke. betul. Ini kan masih hangat nih, Oh, iya. kita tunggu dingin Oke, biar dia tinggal dingin. ngeset dan Oke. enggak tadi kan masih lembek tuh. Iya. Nah, jadi ini Dax ini nanti lontong mahakarya kita spesial untuk anak kos gitu ya. Dengan ini harus dibuat ketika masih panas, terus nanti dibentuk gitu, ditutup pakai daun, terus tunggu biar sampai agak dingin untuk nanti dipotong-potong gitu supaya ngeset gitu ya teh ya. Iya, betul. Sambil nungguin opornya jadi, kita ngeberesin dulu ini guys. Iya, boleh. Acar, iya belum selesai. Iya. Boleh tuh tadi. teh. Oke, tadi kan ini udah dipotong nih, wortel, timun. Kita Udah masukin ditambahin cuka juga ya Iya, tadi? cuka. Iya, berarti Jadi tinggal sekarang tinggal garam dan gulanya. gula. Biar ada rasanya. Oke. Oke. Kalau sudah ditambahkan garam dan gula biar lebih segar, simpan di kulkas. Oh. Sedangkan kalau anak kos tidak ada, Iya. nggak ada kulkas. Nggak ada Ibu. makanya ini kalau tidak masuk kulkas daya tahannya Lebih cepat ya? lebih cepat. Iya. Apa lebih sebentar. Iya, lebih sebentar. Dan kalau misalnya pas mau buat ini, pas buatnya sebelum pergi sholat Idul Fitri, pergi dulu sebentar, Oke. supaya rasanya memang masih segar. Nah kalau punya kulkas, sebetulnya semalam sebelum lagi takbiran tuh Oke. buat masukkan ke kulkas, kemudian paginya disajikan. Itu akan lebih efisien waktu kita gitu ya. Kalau tidak, jangan semalam sebelumnya. Oke. Nanti jadi tidak segar. Oke, iya. Nah, ini Ibu kalau untuk Sayur. kacang panjang, ya, dan tahunya kira-kira dimasukinnya Kalau kapan ya, Bu ini ya? sudah mendekati matang ya, kacangnya harus Oke. dipastikan matang. Oke. Jadi kalau ayam itu harus betul-betul matang. Mm-mm. Jadi bisa dilihatnya dari mana. Ini kan masih ada keluar darah ya. Oke. Nih, artinya Iya. dia belum matang. Gitu. Jadi Oh, kalau pas makan ayam nih, oke. terus kemudian pas kita belah ayamnya Mhm. masih merah di dalamnya, Oke. berarti belum matang. Oke. Jadi tidak dikonsumsi, dimatangkan dulu. Oke. Gitu. Begitu. Jadi bagaimana nih nunggunya? Iya, Harus nggak sabar. apa-apa, harus Sabar sabar. Masak itu Betul. harus sabar supaya memperoleh hasil yang maksimal. Iya. Rasanya enak, kemudian makanannya matang. Iya, betul sekali. Nah, oh berarti tahunya juga sama ya Ibu ketika akan matang dimasukin? Ya, tahunya kenapa akan matang? Karena tahu itu sebentar Oh matang. iya. Di tahu dengan kacang kita masukkan karena sayuran itu memasaknya tidak perlu lama. Oke. Jadi masukkan kalau ini sudah matang, Mhm. kita pastikan matang, baru masukkan tahu dan sayurannya. Oke. Nah, Semakin tercium aromanya. Pak. Iya. tidak Aduh, sabar ya. wangi Sudah tidak banget sabar ini, ini. Masya Allah. Kalau di rumah Mas Faiz, apa yang dimasak? Aku, Ibunya sama ibu kan? iya Ibunya sama yang masak. mama. Enggak sih, aku nggak masak sih gitu. Biasanya sama sih opor ayam gitu, Opor karena aku ayam. suka gitu. Iya, sama lontong juga biasanya. Selain opor ayam dan lontong, ada kekhasan nggak Mas Faiz orang mana? Aku orang Kuningan, Sunda, kebetulan juga Kalau gitu. Kuningan ada lepet ya? Oh iya ada lepet, yang lepet kacang ada. itu. Iya betul lepet. Nah kalau berbicara soal makanan yang unik dari Kuningan itu juga, tuh ada peyem. Tapi peyemnya tuh dari tape ketan gitu ya. Oh. Jadi bukan kayak yang kuning gitu, tapi dibungkus pakai daun bambu gitu. Ada sama ada nama gorengan namanya golono. Golono. Golono, iya. Golono. Nah golono itu dari ampas tahu. Ampas tahu jadi diolah terus pakai tepung dan lain sebagainya, dan itu wah cukup ramai dan hits banget ketika misalkan di Kuningan. Jadi salah satu oleh-oleh juga biasanya kalau misalkan orang yang mau dari Kuningan nih banyak yang ngerantau ke kota, ke Jakarta gitu, biasanya dalam perjalanannya pakai lontong dan golono gitu. Oh, rasanya asin gitu ya? Asin dan sedikit pedas biasanya Ibu gitu. Iya, golono. Ya masing-masing daerah memiliki kekhasannya. Iya, betul sekali. Kalau ibu dari mana ibu? Saya aslinya dari Garut. Oh dari Wah, Garut. Ada orang Garut? Garut juga. Bukan ibu. Oh, bukan. Tetangganya Garut, tetangganya Tetangganya Garut. Tapi kalau di Garut sama saja. Makanannya pasti ada opor, kecenderungan opor kuning, terus Oke. kemudian
kentang, sambal goreng kentang, sama tadi ase cabe. Tambah aja kerupuk. Tapi biasanya kecenderungan yang buatnya kerupuknya adalah ranginang. Oh, Tahu kan? ranginang tahu, Ibu tahu. Udah tiap daerah juga ada. Nah, tapi kalau aku biasanya ditambahin pakai emping juga, Bu. Oh, jadi lontong, opor ayam sama emping gitu. Tadi kan kue itu Golono temannya ya. Iya. Kalau kue apa tuh? Kuenya sebenarnya sama aja sih, Ibu. Nastar, putri salju, kue kacang, seperti itu. Tapi kalau ada yang khas juga, kue adas. Ada. Nah itu. Jadi ada makanan khas daerah. Ada tuh seperti apa ya? Bukan bolu sih, tapi ya pokoknya kue. Terus ada kelapanya juga. Terus biasanya pakai ini, Bu, gula aren. Seperti itu gitu. sepertinya nanti kapan-kapan main ke sini. Iya, nanti lah boleh lah Ibu kalau ke Kuningan gitu ya. Kalau di Garut tuh ada namanya sagon. Oh, sagon. Apa itu, Bu? Sagon itu dari tepung ketan sama kelapa sama gula, kemudian disangan. Nah, saya paling suka nanti itu kalau zaman dulu nggak berpikir baik keamanan pangan ya. Pakainya koran gitu. Koran itu dibentuk kerucut. Nah, kemudian dimasukkan, ujungnya itu kita gunting ya. Nah, terus cara makannya dari itu. Oh, dari ke atas gitu ya. Orang Sunda bilang kayak ditotor. Oh iya. Gitu. Tapi nanti asiknya, nanti panggil teman, kita ngomong, kita bicara. Kebayang kan? Jadi sagu apa? Makanannya itu pada berterbangan. Itu, tapi sekarang sudah jarang. Sudah jarang bikin kue itu. Juga ada namanya kue tambang. Oh iya, seperti akar kelapa. Nah, gitu. Zaman dulu sih nggak ada yang seperti nastar. Adanya nanti tuh ranginang, terusnya ali agrem. Nah, seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ada nastar, ada putri salju, ada apa lagi? Banyak macamnya. Iya, banyak macamnya. Gitu. Nah, kalau tetehnya nih dari mana nih, Teh? Kalau saya dari Palembang. Wah, pempek tuh. Iya. Tapi selain itu, kira-kira apa sih Teh ciri khas gitu biasa ketika Lebaran gitu, terutama gitu? Kalau di Lebaran tuh ada kue 8 jam. 8 jam apa jangan-jangan bikinnya juga 8 jam ya? Iya. Lama banget. Gitu. Namanya 8 jam karena buatnya 8 jam. Kirain ya, lebih lama dari buat ketupat. Ini kalau anaknya jangan. Bener. Oke. Kalau tetehnya juga dari mana Teh? Oh, saya deket sih Kang, tetangganya Bandung. Saya dari Cimahi. Oh, Bandung Coret. Bandung Coret. Ini masih. Ya, sebentar lagi. Iya, sebentar lagi kita matang. Nanti kalau udah menjelang matang kita masukkan tahu sama kacang panjang. Kita masukkan? Oke, boleh. Ya, karena udah mau sudah matang ini kan tahu sama kacang panjang lebih sebentar. Jadi mau pakai tahu boleh, tidak pakai tahu tidak apa-apa. Mau kacang panjang, mau tambah wortel juga boleh. Kan ini buat anak kos, bahan yang ada saja di kosan. Kalau opor ayam tuh ya Ayam, harus ada ayam gitu. Nah, ini kalau ini kira-kira kapan ya? Udah bisa dipotong-potong belum kita? Iya kan. Harus sampai dingin. Masih hangat. Iya. Nanti dia malah hancur. Atau sekarang kita nge-plating gitu ya. Bisa. Bener. Ya, plating acar. Terlebih dahulu. Iya, bumbunya udah kan ya, Bu? Sudah. Oh, ini cabai belum kayaknya ya? Cabai sama bawang. Kalau bumbu ini belum. Merica. Oke. Merica. Oh, maaf, tadi mericanya harusnya berbarengan. Nggak apa-apa, kita tambahkan sedikit. Ini kayaknya enak banget deh. Gula boleh. Ibunya kalau sudah cukup sangat senior gitu dalam dan kata-kata yang jago ini dalam. Iya. Jadi alhamdulillah sudah 34 tahun mengajar di Tata Boga. Tahun 1992 saya mulai mengajar di sini. Jadi alhamdulillah. Pak Is belum lahir? Sebenarnya belum lahir.
Tapi senang. Senang selalu bertemu dengan mahasiswa gitu. Saya bisa belajar juga ke mahasiswa. Kayak seperti Ainil kan dari Palembang. Jadi ada pengetahuan baru tentang kuliner. Ketemu Mas Bais juga tadi apa? Dari Kuningan. Dari Kuningan. Bukan nama kue apa? Adas. Bukan yang tadi satunya lagi yang dimakan dengan lepet. Oh, golono. Nah, golono. Gitu, Ya, namanya hasil lucu. Golono. Udah tahu kayaknya gimana dulu deh. Boleh. Wow. Simpan gitu aja kan? Iya. Nanti kita nih udah mau matang, kita tambahkan garam. Nah, Ibu berhubung tadi Iya. Ibu udah 34 tahun nih Ibu. Ya, Nah, kira-kira suka dukanya apa aja sih Bu gitu selama mengajar di sini? apa ya? Tapi lebih banyak sukanya. Karena kan gitu. sukanya mengapa? Karena kan kalau kami dosen itu dituntut harus belajar terus. Betul. Mungkin ilmu yang kami dapat dulu kan perkembangan ilmunya terus maju ya, sehingga kita harus terus belajar mengikuti pertambahan keilmuannya. Kalau dulu mungkin dengan sarana yang terbatas, jadi yang namanya keperpustakaan itu seperti tempat yang sering kita kunjungi. Mulai dari perpustakaan UPI jelas gitu ya, kemudian perpustakaan nasional, kadang-kadang kita sampai ke situ, ke perpustakaan daerah. Kalau cari sumber-sumber bahan. Kalau sekarang kan tinggal duduk manis, nah itu sukanya kalau sekarang. Duduk manis, buka laptop, banyak sumber yang bisa kita dapat. Kalau dulu ya kita harus mengeluarkan tenaga lebih gitu ya, setidaknya untuk cari katalognya, referensinya, terus kemudian nanti kita harus baca di situ gitu, kemudian kita catat. Kalau sekarang lebih dipermudah, jadi kalau lebih ke arah sukanya karena pengetahuan kita lebih harus terus update gitu. Ya kalau duka mah wajar lah ya. Kadang-kadang juga kita harus mengeluarkan, kalau kami kan karena praktek, Betul. jadi kadang-kadang kalau praktek itu, kalau jam kerja itu kan seharusnya jam 4 jam 5 misalnya nih kalau praktek, kemudian prakteknya dituntut memang kalau boga itu tidak bisa diberhentikan kan, harus diselesaikan. Kita bisa saja lewat dari waktu gitu. Kadang sampai malam ya Ama ya. Kalau misalnya kita menunggu makanan yang seperti ini kan nggak bisa, ya penting matang, tidak, harus sesuai dengan prosedurnya. Dan itu karena 2 kali praktek, jadi kelompok pertama masuk, kemudian kelompok kedua. Tapi bukan duka sih, mungkin itu lebih ke arah dinamika. Betul. Ini sebetulnya sudah matang. Oke. Kita hidangkan. Maaf. Nah, kita hidangkan. Iya. Mau ditambah lontong atau tidak usah? Lontongnya udah siap untuk Lontongnya bisa ya? Bisa dipotong-potong kayaknya. Jadi nanti ya. Ya, kalau misalnya lulusan pendidikan tata boga, pendidikan ya. Betul. Itu kayak bisa menjadi guru saja atau gimana ya, Bu? Jadi kita pertama untuk menjadi guru di SMK, guru tata boga. Tapi selain itu juga profil lulusannya adalah menjadi seorang wirausaha. Jadi wirausaha boga. Jadi di kami itu selain ada penguatan mata kuliah gitu. Jadi diharapkan selain menjadi guru, nanti kalau guru juga kan terbatas misalnya bisa berwirausaha dalam bidang boga. Makanya mereka kan diajarkan misalnya bikin cookies, kemudian diajarkan bikin roti, diajarkan apa lagi sama pastry gitu ya, diajarkan makanan oriental, makanan kontinental gitu. Sehingga nanti diharapkan bisa memberikan bekal gitu untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi tidak hanya menjadi guru, Pak. Iya. Ini dua-duanya pilihan guru. Berarti beragam ya karena tadi Iya. ada, dari ya. Nah ini harus sampai dingin betul supaya nanti bisa lebih mudah dipotong betul. Berarti memang makanannya juga selain dari appetizer ataupun Betul. Aduh, hafal appetizer, main course, dessert, entry. Betul. Dulu saya seperti dia pengen jadi chef.
Ah, Cuma, gitu. tidak jadi. Nggak apa-apa, nanti di rumah. Iya. Tapi kalau belajar. chef itu kan profesi Iya, ya. Jadi betul. nanti kalau di rumah ya cukup barangkali. Apa aja? Ya. Aduh, aku makin gak sabar nih Put untuk mencicipi nanti ketika udah azan maghrib gitu. Wow. Menarik banget ya kayaknya. Begitu. Tahunya. Wow. Wah. Teh, aku boleh nanya nggak? Boleh nanya apa teh? Kenapa pengen masuk Tata Boga? Kalau pengennya itu karena Cita-cita atau ada kesukaan minat terhadap tata boga, memasak dari kalau saya sendiri sih sukanya masak kue Iya, Mam. kering, cake, pokoknya yang kayak makanan penutup, yang manis-manis itu, roti, terus suka banget. Jadi, makanya di kami ada mata kuliah pastry. Jadi nanti bikin roti, bikin cake, bikin cookies gitu. itu juga masuk ke penjurusan kan yang tiga itu ya? Iya, ada peminatan. Peminatan. Iya. Kalau katanya kan kalau ini kayak mahasiswa Iya. gitu ya. Nah, kalau katanya bagaimana tuh? Kalau saya lebih suka makanan Indonesia sih Kak. Wah. Iya. Jadi karena itu waktu itu ketika kita uji kom, Iya. Teh Ainil dia ngambil pastry, Pastry. kalau saya ngambilnya makanan Indonesia dan Asia. Wah. Ya, karena lulusan Tata Boga harus lulus dulu, harus memiliki dulu sertifikat uji kompetensi. Begitu. Ini sudah jadi. Nah, jadi acaranya untuk penyegar. Acaranya bisa disimpan di pinggir. Nah, Gidas adalah Opor. area ibu dan area sibukan kita ya, Pak, ya. Jadi mudah diimplementasikan di rumah gitu ya. Jadi hanya Magicom untuk bikin lontongnya, kemudian satu alat saja untuk membuat opornya. Kalau acar ya tinggal dimasukkan saja. Sudah selesai gitu. Dibungkus saja. Oke, jadi Nahdas ini adalah mahakarya dari kita semua terkait menu lebaran kali ini gitu ya, spesial untuk anak kos yang lagi pada nonton nih gitu, yang nggak pulang ke rumah gitu. Nah, dan semoga nanti teman-teman bisa request nih makanan yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu dari Kata itu sendiri. Baik. Terima kasih ya sudah berkunjung ke kami, sudah berkunjung ke Prodi Tata Boga. Juga ibu sudah berkenan untuk masak-masak bareng Oh, saat kami ini. belum bisa masak ini gitu. Tapi nanti ditunggu itu ya, Ini oleh-oleh. oleh-oleh kuningan. Oh, saya lupa ya, aduh udah tua. Namanya. Tadi kata Ibu Kaprodi, Iya. kan Tata Boga itu banyak ruangannya Bu. Kayak ada Betul. 5 apa aja ya Bu? Oh, sebetulnya ada di sini ya yang jasa boga, Iya, kemudian yang sebelah sana itu adalah ruangan lab untuk gizi. Kemudian yang ini sebetulnya tata hidang. Hanya kalau tata hidang itu bisa dibongkar pasang. Jadi kan peralatannya yang tadi tuh kalau bicara kita main course gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan tata hidang gitu. Peralatannya mulai dari appetizer sampai ke dessert. Nanti kemudian ditata mejanya juga kita berikan cover dan sebagainya. Kemudian ada lab pastry di bawah. Itu agak di bawah. Kemudian ada satu lagi teaching factory di situ. Iya, ini nih seberang kita ini, tapi yang agak sebelah sana. Gitu. Ibu kita tuh pengen lihat-lihat sih ya, penasaran banget. Boleh kalau mau lihat-lihat sedang produksi di Teaching Factory. Iya, kan tadi yang cookies. Nah, mahasiswa itu dilibatkan untuk membuat kan namanya juga Teaching Factory. Mereka belajar berwirausaha, kemudian juga mereka mulai dari sistem pabrik gitu ya. Jadi dalam pesanannya tidak hanya seperti ini, hanya membuat satu mangkok, itu kue-kuenya dalam jumlah yang cukup banyak. Gitu.
Boleh? Boleh. Boleh, silakan. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita jadi Iya, Masya Allah. terima kasih loh. Iya, betul. Ditunggu lagi kedatangan. Siap, Ibu. Mbak. Jadi nanti tidak usah ngebungkus ya, mau keliling dulu. Ya, silakan. Makasih ya. Sampai ketemu. Iya, terima kasih Mas. Iya. Biar nanti sama Ainil sama Ama bila diantar. Iya. Makasih, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.